ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terselesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Himah Aliyah yang kedua. Selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap. Dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sedekahnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah SWT menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat bisa melaksanakan ibadah dan tetap semangat untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini sebelum Jumat, ya, sebelum saya khutbah Jumat, monggo kita luangkan waktu seperempat atau sampai 20 menit lah kira-kira. Kita mengajak, menyadarkan, meluruskan pemahaman-pemahaman Islam Jamaah, pemahaman-pemahaman keyakinan takfir yang sudah didalami dalam Islam Jamaah. Ada yang bilang, kenapa sih mantan selalu mengusik Islam Jamaah? Kan sama Tuhannya, kan sama pegangannya, kan sama rujukannya, syahadatnya juga sama. Kok selalu mengusik, selalu mengurusi? Udah biarin, sudah ya sudahlah. Saya jawab dan kita jawab, walaupun sahabat-sahabat sudah banyak yang menjawab ketika ada komentar seperti itu, bahwasanya kita tidak mengusik, kita tidak iri, kita tidak dengki, kita tidak hasad, tidak. Namun benar-benar kita adalah pelaku, awake dhewe pelaku, pernah menjadi pendoktrinnya, menjadi seorang pendoktrin, menjadi seorang memberikan, menancapkan doktrin, memantapkan di dalam hatinya, sehingga kita merasa bahwasanya inilah kewajiban kita. Setelah kita menancapkan, kita menjadi merasa bahwasanya inilah kewajiban kita untuk menyadarkan, inilah kewajiban kita untuk membuka tabir Islam Jamaah. Jadi kalau Anda orang yang tidak tahu menahu tentang Islam Jamaah,
Perlu Anda harus tahu bahwa Islam Jamaah itu tidak sebaik yang Anda lihat. Tidak sebaik Islam Jamaah itu tidak sebaik yang Anda lihat yang saat ini. Mungkin budi luhur, baik dengan tetangga, apalagi sopan santun, murah senyum dan lain sebagainya. Itu adalah tipu-tipu. Namun ketika Anda sudah ngaji bener, ngaji taklim bener, pengajian artinya menjadi anggotanya, benar-benar dari anggotanya, maka akan Anda ketahui bahwasannya tidak sebaik itu. Mudah mengkafirkan selain golongan. Penipuan terhadap umatnya, terhadap jamaahnya, penipuan terhadap jamaahnya yang begitu luar biasa mengatasnamakan agama. Jadi begitulah. Sehingga kita sendiri ya, Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, yang pernah mendoktrin merasa punya kewajiban mengingatkan. Lalu siapa lagi yang mengingatkan kalau tidak mantan? Karena yang tahu seluk-beluk, yang tahu apa bahasanya jeroane secara mendalam sekali adalah para mantan. MUI, mohon maaf, Majelis Ulama Indonesia, ya sebenarnya tahu, namun menurut mereka nggak begitu mendalam, nggak begitu mengena, walaupun sama ini materinya nih, tapi ya dianggap angin lalu, karena mereka bukan mantan. Beda lagi kalau yang mengucapkan adalah para mantan-mantannya. Ada banyak yang mengatakan juga, kenapa nggak ngurusi yang nggak sholat itu loh, yang diurusi. Ya sudah ada banyak yang mengurusi yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak ibadah, itu ada banyak. Sudah ada, tenang aja. Tetapi yang mengurusi Anda Islam Jamaah itu ya, saat ini ya sementara yang konsentrasi ya para mantan-mantannya ini. Begitu luar biasa didikan mereka. Menanamkan doktrin mulai dari kecil, paling kecil yang disebut dengan cabai rawit. Kemudian yang agak besar disebut pra-remaja, cabai rawit pra-remaja. Kemudian agak besar lagi remaja. Agak besar lagi pranikah. Kemudian menikah, keluarga, manula. Jenjang-jenjang yang dibuat untuk memasukkan doktrin itu, wah masya Allah, sesuai dengan porsinya. Ya seperti ini nanti. Di tanggal 31 Desember biasanya. 31 Desember atau malam tahun baru ini, kita lihat luar biasa, hampir seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, yang ada Islam Jamaah melakukan doktrin. Pengajian yang dibungkus dengan pengajian menjelang tahun baru, artinya mengalihkan kemaksiatan yang di luar kemudian dialihkan ngaji. Namun banyak kenyataannya bukan ngaji, malah lebih parah di luar. Nyanyi-nyanyi, gitar-gitar, tampilan-tampilan, pertunjukan-pertunjukan, hanya berdalih mengalihkan dari dalam, dari luar agar tidak keluar, maka di dalam. Walaupun saya juga pernah jadi panitia, ketua panitia saya juga pernah. Tapi pada akhir-akhir sudah, awalnya saya sangat menikmati itu ya. Saat menikmati benar, artinya menikmati itu ya namanya masih kena doktrinnya. Menjadi panitia semangat untuk acara-acara seperti dan yang dinanti-nanti. Kebetulan saat saya itu tim yang saya pegang itu mesti yang dinanti-nanti oleh ribuan remaja. Ya, hiburan-hiburan, lawakan-lawakan. Cuman pada akhir saya sudah, ya faktor usia juga ya, faktor pemahaman sudah agak mengerti. Hanya oh ini kayak enek beda nih sebenarnya. Kok kayak enek beda nih ya sesuai ya. Dengan yang di luar apa bedanya? Cuman mereka di luar, saya yang di dalam aja. Yang di luar juga hura-hura misalnya, di dalam ya kok bodoh. Tapi saya akui, saya pernah mendalami, menjiwai, insya Allah videonya ada itu di, ya tentunya menjadi dokumentasi daerah, ada itu di tahun 2000 berapa ya, 2015an ke sana ya, 2000
9, 8, mungkin 7. Ya, itu saya bersemangat menjadi penghibur, menjadi bahasanya, untuk mengajak remaja-remaja. Bahkan jauh sebelumnya udah latihan. Sebulan 2 bulan sebelumnya udah latihan dulu untuk tampilan tahun baru. Kita akui itu, kita akui. Dan pada akhir-akhir 2-3 tahun sebelum saya hijrah ini, kemudian saya agak berpikir, sebelum hijrah loh ya, agak berpikir juga, ini bedanya terus apa ya? Saya pikir-pikir, dengan mereka yang di luar dan kita yang di dalam. Mereka hura-hura, kalau di Tawangmangu memang Masya Allah ya, memang kalau di Tawangmangu itu lebih tepat, karena lebih tepatnya itu ya di luar lebih parah. Di luar lebih parah. Kalau sampai di sini, kalau malam tahun baru tuh mercon tuh, mungkin nilainya ratusan juta ya. Di sana di puncak sana, dan ramai pusat. Keramaian sampai jalan seperti ini tuh macet kalau tahun baru itu. Macet sampai Tawangmangu sana, hampir 5 kiloan sana. Kemacetan, padahal di puncak dan di nanjak. Posisinya posisi nanjak. Nah, tetapi di dalam itu dibuat juga doktrin-doktrin. Dulu kita buat acara namanya simulasi kepahaman, praktek ketaatan, outbound ketaatan, dan lain sebagainya. Itu sejak mulai kecil, sejak remaja. Sehingga tak pada heran ketika sudah masuk balung sumsum dalam hatinya kefahaman ini, kefahaman jamaah ini, maka menjadikan mereka sangat mantap, sangat yakin. Ya, sangat yakin, sangat mantap. Di tahun baru, di malam tahun baru itu memang aslinya perintahnya sih untuk mengalihkan kemaksiatan, bagus sebenarnya. Tetapi kenyataan di lapangan ya tidak seperti itu. Itu baru forum-forum yang satu poin dari beberapa puluhan bahkan ratusan forum di Islam Jamaah. Yang titik poin intinya adalah untuk menancapkan ancep nih teman. Padahal kalau acara seperti itu yang menanggung siapa? Yang menanggung ya pengurus Islam Jamaah setempat sendiri. Yang mengeluarkan biaya kita tidak sedikit. Satu daerah itu di angka 25-30 juta untuk semalam itu. Oh, saya ketua panitia, saya beberapa tahun 25-30 juta. Ada pengeluaran ini, pengeluaran itu, bendahara yang mengeluarkan, saya tidak tahu apa-apa. Setiap evaluasi nanti kita evaluasi berapa puluh juta habisnya. Ini dalam rangka apa? Oke, bahasanya untuk mengalihkan maksiat, tetapi titik poinnya adalah apa? Titik poinnya adalah mendoktrin, menancapkan, ngencep nih. Ben paham jamaah. Ben paham jamaah. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, tidak ada alasan kanggo awake dhewe untuk tidak berdakwah. Artinya kita harus berdakwah. Kudu berdakwah. Hukumnya wajib bagi kita semua. Fardu kifayah lah paling tidak. Yang lain terwakilkan, yang lain mendukung, yang lain menyokong, yang lain mendoakan kalau tidak mampu. Kalau mampu ya harus terjun di rancah dakwah. Mampu door to door. Ya. Artinya memberikan penjelasan secara langsung. Kalau nggak mampu ya lewat surat, lewat WA. Kalau nggak mampu lagi ya lewat jarak jauh. Artinya nggak mampu itu seperti ini. Bisa dikatakan memang nggak mampu untuk nggak berani. Atau memang mereka nggak menerima sama sekali kehadiran kita. Seperti saya misalnya. Itu memang mengapa harus ada ribat akdi salim. Karena mereka mengetahui wajah kita aja. Dalam bahasa di wong Jawa, buruh ki. Ngertiin buruh ki? Jadi wong Jawa itu ada istilahnya, nyawang wae buruh ki. Saking ketinggi, nyawang wae buruh ki. Saking bencinya melihat saja,
membayar orang untuk melihat, membayar orang lain untuk melihat. Itu dalam bahasa Jawa loh ya. Lah karena kita nggak sampai tembus ke situ, kita nggak bisa melangkah ke situ, maka yang terjadi adalah kita harus mau nggak mau apa? Ya membuat YouTube. YouTube. Udah kalau nggak mampu nggak usah. Bagi Islam Jamaah, terutama saya tujukan kepada Islam Jamaah, nggak mampu nggak usah komentar yang sifatnya Allah itu cari makan, masuk YouTube cari makan, cari makan lewat YouTube. Allah itu cari AdSense, itu cari komisi dari pihak YouTube. Nah kalau seandainya benar, ngapain antum nggak buat saja, kan enak nih. Ngapain anda nggak buat sekalian aja, kan enak nih buat makan. Bahkan nanti kalau antum membuat kan lumayan nih buat infak, lumayan nih penghasilannya Google AdSense ya, lumayan. Kalau apa materinya, ya wis bantah JRK, dakwai JRK, karena katanya JRK itu sesat, sudah luruskan. Enak kan seperti itu toh. Jangan hanya mengatakan ini dan itu, namun kenyataannya dia nggak mampu, mereka antum nggak mampu. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, ayo terus semangat ya, terus semangat. Nah jangan lupa kita harus mengawal bagaimana Islam Jamaah itu mendoktrin dari sejak kecil. Di tahun baru nanti kita lihat, biasanya di bulan-bulan Desember ini banyak acara-acara yang terfokus kepada generasi penerus. Baik acara festival anak soleh, festival remaja solih, apalagi semalam suntup atau cerdas cermat, LCC dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, yang ada di bulan Desember ini, insya Allah semua ditumpahkan untuk generasi penerus. Perhatiannya untuk generasi penerus, tak lain apa? Tak lain adalah untuk mendoktrin. Saya katakan tak lain untuk mendoktrin, untuk pendoktrinan Islam Jamaah, supaya lebih mantap, lebih yakin, lebih paham. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.